Dasar-dasar teori pendidikan, alat pendidikan. Yang pertama, pengertian alat pendidikan. 1. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda, yaitu menurut Sutari Iman Bernandip bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan, perbuatan, atau situasi, atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang kedua, menurut Zakiyah Darajat, adalah suatu benda yang dapat dihindari, khususnya penglihatan dan pengendaraan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung atau media komunikasi dalam proses interaksi belajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Yang ketiga, menurut Answari dan Bashiruddin Usman dalam bukunya yang berjudul Media Pembelajaran menjelaskan bahwa media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada dirinya. Macam-macam alat pendidikan. Rudy Bratz mengidentifikasi ciri utama dari media menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, gerak. Visual sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu gambar, garis, atau line graphics, simbol yang merupakan suatu kontinum dari bentuk yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Di samping itu, Bratz juga membedakan antara media atau telecommunication dan media atau recording, sehingga ada 8 klasifikasi media: media audiovisual gerak, media audiovisual diam, media audio semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio, media cetak. Sementara menurut Genge mengelompokkan media dalam 7 macam, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, film bersuara, mesin belajar. Secara umum, alat pendidikan material terdiri dari 1. Bahan-bahan cetakan atau bacaan, di mana bahan-bahan ini lebih mengutamakan kegiatan membaca atau penggunaan simbol-simbol kata visual. 2. Alat-alat audiovisual, yakni alat-alat yang dapat digolongkan pada alat tanpa proyeksi seperti papan tulis, diagram. Media pendidikan 3 dimensi seperti benda asli dan peta. Alat pendidikan yang menggunakan teknik seperti radio, tape recorder, transparansi. Tindakan pendidikan. Kasih sayang dan kelembutan adalah wahana situasi pendidikan, mentransformasi peserta didik mencapai tujuan pendidikannya. Ciri khas manusiawi sangat diperlukan dalam proses pendidikan, karena dengan kasih sayang dan kelembutan berarti dibangun dan dipelihara kedekatan antara pendidik dan peserta didik. Penguatan adalah salah satu keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru, sehingga dapat memberikan suatu dorongan kepada anak didik dalam mengikuti pelajaran. Penguatan yang diberikan oleh guru harus dapat tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga dapat menjadi pemicu bagi anak didik secara keseluruhan dalam kelas, baik yang menjadi sasaran penguasa maupun bagi teman-temannya. Usman 1994-73 mengumumkan penguatan adalah segala bentuk respons, apakah bersifat verbal maupun nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku murid yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima adik kelas atas perbuatannya sebagai tindak dorongan ataupun koreksi. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Hal tersebut juga akan menghasilkan sesuatu kompetensi. Pengembangan karakter melalui pembiasaan ini dapat dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal, baik di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan pembiasaan di sekolah terdiri atas kegiatan rutin, spontan, terprogram, dan terkendala. Selanjutnya,
Peringatan atau teguran adalah suatu bentuk macam teguran. Teguran merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru memperingatkan orang lain atau perkataan atau tindakannya sehingga orang tersebut dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan kembali perbuatannya yang kurang berkenan. Dapat disebut sebagai suatu kritikan. Selanjutnya, hadiah dan hukuman adalah suatu alat pendidikan represif dan konkretif yang menyenangkan diberikan kepada anak didik yang memiliki prestasi tertentu dalam pendidikan. Dengan pola pemberian hadiah yang tepat akan berdampak pada siswa yang memiliki kemajuan, termotivasi, dan memiliki tingkah laku yang baik sehingga dapat menjadi tauladan bagi teman-temannya. Hukuman adalah sesuatu yang menyenangkan yang dijadikan sebagai hadiah bagi anak yang berprestasi baik dalam pembelajaran dan dalam sikap perilaku. Yang terpenting dalam hukuman hanya hasil yang dicapai seseorang anak. Dengan hasil tersebut, pendidikan dapat membentuk kata hati dan kemauan yang lebih baik dan lebih keras pada anak itu. Terima kasih.